Sebelum nonton videonya, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Sesudah cuci tangan, jangan lupa subscribe dan like. Enjoy! Pada saat awal peluncurannya, HP yang satu ini telah menjadi salah satu primadona di kelasnya. HP flagship keluaran pabrikan asal Korea Selatan ini sukses membuat pecinta gadget terpukau di masanya. Dan kini, setelah 2 tahun berlalu, apakah HP ini masih jadi primadona di kelasnya? Oke, balik lagi sama gue Vega. Di video gue kali ini, gue mau bahas HP flagship tahun 2018 keluaran dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S9. Oke, impresi pertama gua yang paling bikin gua memukau adalah dari segi desain dan layarnya. Nggak tahu kenapa, ya desain HP ini tuh walaupun sudah desain lama, tapi kalau untuk sekedar mata memandang itu cuantik banget. Pakai banget ya. Sisi depan layar yang melengkung khas Samsung Edge, serta panel layarnya sendiri sudah mendukung panel Super AMOLED khas Samsung. Samsung S9 memiliki bentangan layar 5,8 inch, rasio 18,5:9, yang di tangan gua ini compact banget ya. Dan untuk resolusinya sendiri sudah mendukung resolusi 2K ya. Yang nggak tahu kenapa, gua biasanya tetap mengset di resolusi Full HD 1080p. Resolusi Full HD udah cukup buat mata gua memandang karena di atas kertas untuk kerapatan pixelnya sendiri sudah mencapai 570 ppi atau pixel per inch, dimana warna yang dihasilkan di layar ini terbaik. Oh iya, bodi di HP ini sudah dibekali perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya, di bagian depan dan belakangnya. Serta hadirnya fitur Always On Display membuat HP ini cantik kalau lagi mati diem. HP ini sendiri sih sudah dibekali sertifikat IP68 water resistant yang dimana sudah tahan dari percikan air dan mampu diajak menyelam hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya. Tapi ya balik lagi, ini HP keluaran tahun 2018 yang menurut gua agak riskan bila kalian sengaja menyelamkan ini HP. Hadirnya juga fitur NFC yang menurut gua sudah begitu penting di Indonesia untuk sekedar kita mengecek saldo tol atau mengisi saldo tol juga. Hal yang kedua yang menurut gua Samsung S9 ini masih sangat layak dibeli di tahun 2020 adalah kameranya. Ya, benar dan gak salah. Kenapa? Karena secara angka kamera belakang Samsung S9 ini hanya beresolusi 12 megapiksel. Iya, 12 megapiksel, tapi bukaan lensa yang dipakai itu ada 2 dalam satu buah kamera. Ini sih yang gila. Bukaan lensa yang pertama adalah f1.5 yang biasanya untuk menangkap objek latar belakang blur atau bokeh. Dan yang kedua bukaan lensanya f2.4 yang biasanya digunakan untuk foto normal, serta sudah memiliki fitur OIS atau Optical Image Stabilization. Langsung aja deh ini hasilnya. Dan gak kalah dari kamera belakangnya, untuk kamera depan Samsung S9 memiliki resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f1.7 yang dimana hasil fotonya memiliki latar dan warna yang baik. Berikut hasilnya.
Untuk fitur perekaman videonya, ini yang gue suka dan yang biasa gue pakai sehari-hari. Di atas kertas, perekaman video dari Samsung Galaxy S9 sudah bisa merekam video hingga resolusi 4K di 60 fps. Tapi dalam pemakaian gue sehari-hari, resolusi Full HD atau 1080p ini udah sangat cukup. Apalagi didukung optical image stabilization yang buat videonya stabil, nggak geter-geter. Dan untuk perekaman video kamera depan juga sudah bisa di-set di resolusi 2K. Langsung aja nih hasil perekaman videonya. Ya, ini adalah hasil perekaman dari Samsung S9 di resolusi 1080p. Nah, lihat detail-detail untuk gambar warnanya nih. Warna detail-detail ini sengaja gue hadepin ke gambar graffiti nih. Kalian lihat untuk warnanya terang lah menurut gue. Nah, kalian juga lihat sekinya nih. Sekinya kayak gimana nih stabilitas dari videonya. Gue hadepin kawan. Nah, sama gua tes untuk autofocusnya nih seperti apa nih. Nah, jadi autofocusnya seperti itu. Sama kalian juga bisa ini ya, menilai untuk kualitas suara audio bawaan dari Samsung S9 ini. Nah, ini gue memakainya lagi jalan kaki. Nah, ini adalah kualitas video, rekaman video di 1080p. Dan ini adalah perekaman untuk kamera depan Samsung Galaxy S9. Nah, lihat tuh untuk stabilisasinya seperti apa. Nah, warnanya juga kamera depannya seperti apa. Ini gue hadepin ke langit. Jadi ya kayak gini untuk hasilnya. Rekaman audionya juga ya. Kalian lihat seperti apa. Dan gue masuk ke dalam rumah untuk kondisi kurang cahaya. Nah, jadi kualitas kamera depannya kayak begini untuk Samsung Galaxy S9. Nah, itu ruang studio gue, oke. Jadi ini adalah perekaman video di kamera depan dari Samsung Galaxy S9. Jadi ini gue di dalam ruangan di kamar gue. Ya, untuk dalam ruangan pun cahayanya tetap ditangkap ya, terang ya. Ke backlight di balik layar monitor gue juga menurut gue oke. Kalau untuk kamera depannya kalian untuk sekedar mau share apa, mau ngobrolin apa di depan kamera, menurut gue oke banget ini Samsung Galaxy S9. Dan yang terakhir ini sebenarnya gue nggak terlalu sering sih dipakai untuk keseharian gue. Karena balik lagi secara angka untuk Samsung Galaxy S9 ini sudah lebih dari cukup bisa diandalkan untuk bermain game. Karena alasan layar yang terlalu compact buat gua agak males untuk bermain game. Tapi untuk spesifikasinya bisa kalian lihat berikut ini. Secara angka sih memang masih sangat layak memakai Samsung Galaxy S9 untuk bermain game di tahun 2020 ini. Daripada penasaran, gua mau liatin nih settingan apa yang bisa dipakai dalam bermain game PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile di HP Samsung Galaxy S9.
Sebagai salah satu catatan yang kurang baik, yang paling gue tekenin di sini adalah dari faktor baterainya. Iya, baterai Samsung Galaxy S9 ini hanya memiliki kapasitas 3000 mAh, yang dimana di tahun 2020 ini kurang banget, dimana pabrikan brand lain telah mengeluarkan HP dengan baterai monsternya, sedangkan HP ini bertahan di 3000 mAh saja, apalagi sudah dipakai kurang lebih 2 tahunan ini. Oke, kesimpulannya adalah jika kalian mau membeli HP mantan flagship dari Samsung ini di tahun 2020, menurut gua masih sangat layak banget nih dari segi pemakaian sehari-hari yang menurut gua enak. Apalagi sistem operasi antarmuka One UI 2 yang tertanam dan sudah mendukung update Android 10 sampai saat video ini dibuat, memudahkan kita dalam berselancar menggunakan ini HP. Tapi kalau kalian memikirkan untuk bermain game, bukannya nggak sanggup sih ini HP digunain, tapi layarnya yang compact dan baterainya yang kecil, yang menurut gua dalam bermain game lebih baik melirik HP-HP keluaran sekarang aja deh. Beneran deh, yang udah baterai monster, apalagi yang layarnya sudah di atas 6 inch semua rata-rata. Kalau untuk bermain game menurut gua ya kurang sih. Oke, segitu aja review pemakaian dari Samsung Galaxy S9 di tahun 2020 ini. Like jika kalian suka, dan share ke yang lainnya ya, biar semua tahu, dan indahnya berbagi. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di video gua berikutnya. Vengga pamit, bye!